Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku pengen sharing mengenai pengalaman pemberkasan CPNS 2019, terutama mengenai masalah BPJS. Karena untuk BPJS ini ada beberapa kasus ya teman-teman. Jadi teman-teman kan banyak yang bingung sebenarnya pada saat pemberkasan harus punya BPJS atau enggak sih ya, harus diurus dulu atau enggak sih. Nah, untuk BPJS sendiri menurut aku ada 3 kasus ya. Yang pertama itu buat teman-teman yang belum punya BPJS harus bikin atau enggak sih gitu kan. Terus kemudian yang kedua yang sudah punya BPJS tapi memiliki biaya tunggakan ya, BPJS-nya ada tunggakan. Terus kemudian yang ketiga itu buat teman-teman yang dulunya kerja di perusahaan terus kemudian resign dan BPJS-nya dinonaktifkan. Jadi berdasarkan pengalaman pribadiku, mendingan buat teman-teman itu mengurus BPJS itu setelah keluar SPMT, surat perintah melaksanakan tugas, bukan SK CPNS ya. Karena teman-teman mulai kerja dan mulai bisa berhak menerima gaji setelah keluar SPMT, surat perintah melaksanakan tugas. Ketika teman-teman mengurusnya sekarang, misal yang belum punya BPJS membuat BPJS, maka ya harus ditanggung sendiri biayanya karena itu umum ya, termasuknya ke masyarakat umum. Terus kemudian yang non aktif menjadi aktif itu dari perusahaan dialihkan ke pribadi. Jadi kita biar pribadi, kalau aku sarankan nanti saja setelah menunggu adanya surat SPMT. Di dinasnya teman-teman setelah masuk kerja itu akan diarahkan untuk menyelesaikan masalah BPJS. Jadi yang belum punya BPJS nanti disuruh buat BPJS dan pekerjaannya kita sebagai PNS gitu kan. Nanti kita menyertakan SPMT itu agar si BPJS ini dipotong dari gaji kita. Terus kemudian yang tunggakan ini dia harus mengurus juga biaya tunggakannya. Itu biaya tunggakan pribadi, bayar pribadi. Dan wajib diselesaikan tunggakannya. Karena kan kita sebagai ASN harus mendukung program pemerintah ya, harus punya BPJS. Terus kemudian yang ketiga ini yang punya BPJS tapi sudah non aktif itu harus diaktifkan. Diaktifkannya ya beralih ya dari yang sebelumnya di perusahaan itu kan, jadi sekarang di instansinya teman-teman. Terus kemudian kerjanya sekarang PNS gitu teman-teman ya. Semoga aja informasi ini bisa memberikan manfaat. Jika masih ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Ingat ya teman-teman,